Cegah bom waktu kelas menengah. Nasib kelas menengah di Indonesia kian terjepit. Bergaji pas-pasan di tengah tekanan ekonomi yang kian besar, tapi tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Biaya hidup meningkat, membuat kelas menengah harus makan tabungan alias mantap. Pendapatan pun kini habis untuk belanja kebutuhan dasar seperti makan dan minum, serta membayar cicilan. Nyaris tidak tersedia lagi cukup uang untuk membeli kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Kelas menengah kini seolah tidak boleh bermimpi untuk mempunyai tabungan, apalagi investasi. Mereka terkadang harus menempuh jalan pinjaman online atau pinjol ilegal yang dipandang sebagai penyelamat di kondisi susah, padahal bunga pinjaman amat mencekik leher. Maka, nasib negeri ini yang bermimpi menjadi negara maju bisa jadi kandas bila tidak ada solusi mengatasinya. Padahal, salah satu ciri negara maju adalah komposisi penduduk didominasi oleh kelas menengah. Sebab kelas menengah berperan untuk meningkatkan konsumsi yang bakal mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi separuh lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga. Sehingga perilaku belanja kaum menengah diharapkan meningkat. Jika ekonomi meningkat, kesejahteraan akan meningkat pula. Bila kesejahteraan meningkat, rakyat akan naik kelas. Kini, jangankan naik kelas, bertahan di kelas menengah saja sudah tidak bisa. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan jumlah kelas menengah Indonesia terus turun dalam 5 tahun terakhir. Pada 2019, kelas menengah masih berjumlah 57,33 juta orang dengan kontribusi 43,3% terhadap total konsumsi rumah tangga. Pada 2024, jumlahnya menyusut menjadi 47,8 juta dengan sumbangan hanya 36% ke konsumsi. Proporsi kelas menengah kini hanya 17,13% dari total populasi atau turun dari 21,45% pada 5 tahun silam. Pemerintah boleh saja mengklaim telah menjalankan beragam program untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah, seperti pemberian subsidi dan kompensasi serta insentif pajak. Misalnya PPN yang ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah. Selain itu, ada bantuan iuran kesehatan, program kredit usaha rakyat atau KUR, dan jaring pengaman melalui kartu prakerja untuk melindungi seseorang yang kehilangan pekerjaan. Namun belum lagi program-program itu terbukti efektif menahan laju kemerosotan kelas menengah, pemerintah sudah menjatuhkan bom waktu bagi mereka. Bom itu seperti penaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kewajiban potongan untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang akan berlaku pada 2027. Belum lagi ada wacana pemerintah akan mewajibkan asuransi kendaraan pihak ketiga atau Third Party Liability atau TPL. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana memperketat penyaluran subsidi BBM yang dianggap tidak tepat sasaran mulai 1 Oktober. Ironisnya, pengetatan subsidi BBM idealnya dilanjutkan langkah pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Namun dalam kurun waktu berdekatan, para pengguna transportasi umum pun dibuat meradang karena rencana perubahan skema tarif kereta rel listrik atau KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Sehingga wajar kiranya bila muncul kegelisahan dari kelas menengah sampai muncul istilah sudah sesak tambah dipalak. Belum lagi bila melihat data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terkait dengan pertumbuhan tabungan. Pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nilai kurang dari 100 juta rupiah terus berkurang. Kondisi itu kontradiktif dengan tabungan di atas 5 miliar rupiah yang meningkat signifikan. Kenyataan itu seakan memperkuat anggapan orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Adapun yang di tengah hanya akan terjepit sembari menunggu giliran ditarik menuju jurang kemiskinan. Maka, pemerintah mesti peduli dengan beragam data, fakta, dan analisis kondisi kelas menengah kini. Kebiasaan pemerintah menyangkal dengan kerap menyebut bahwa data penurunan kelas menengah amat mungkin salah, mesti diakhiri, pun pula selalu nyaman berlindung di balik argumentasi bahwa penurunan kelas menengah itu fenomena global, terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, cuma membuat kelas menengah kian resah, bahkan marah.
ketimbang sibuk menyangkal akan lebih berguna bila mengevaluasi berbagai kebijakan yang berpotensi makin mencekik kelas menengah. Berbagai kebijakan pungutan, meskipun sudah diamanatkan oleh undang-undang, bukan berarti tidak boleh dikoreksi. Apalagi kini muncul gejala sejumlah undang-undang diloloskan secepat kilat, dibahas dalam senyap tanpa melibatkan publik secara luas. Produk kebijakan seperti itu jelas membuat masyarakat merasa dijebak. Buktinya, begitu bilet itu hendak dieksekusi, momentumnya salah telak. Sebagian publik, khususnya kelas menengah, menganggap pemerintah hanya mencari untung, tapi membuat rakyat buntung. Karena itu, masih ada waktu untuk mengevaluasi berbagai kebijakan itu. Asal pemerintah mau mendengar saran para ahli lembaga think tank dan suara rakyat kendati mulai parau. Negara mesti adil dalam membuat kebijakan, bahkan adil sejak dalam pikiran. Pancasila sudah mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya keadilan bagi sebagian rakyat Indonesia. Maka, tunaikan segera amanat itu tanpa banyak memproduksi alasan dan tangkisan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.